Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando, oh no. Te estaba buscando. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Salim dengan NIM 231830956. Saya dari Universitas 19 November Kolaka, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, dan dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengetahuan saya tentang matriks. Matriks adalah sebuah angka yang atau biasa disebut sebagai elemen-elemen dalam studi sebuah matriks. Untuk beberapa penjelasannya mungkin kita langsung ke teorisanya saja atau contoh soalnya. Matriks biasanya simbol untuk matriks itu ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal seperti ini. Dan sedangkan untuk yang di dalamnya ini seperti A11, A12 dan AMN adalah elemen-elemen yang digunakan untuk simbol-simbol dalam bilangan real. Elemen-elemen matriks ditulis di antara dua tanda kurung seperti ini. Mari kita coba perhatikan indeks yang diberikan untuk di setiap elemen. Secara umum elemen-elemen dapat diberi simbol AIJ untuk elemen A23. Misalnya dapat diartikan itu I bernilai 2 dan J itu bernilai 3. Mungkin lebih lanjutnya itu dapat dilihat bahwa I menunjukkan itu adalah garis atau baris, dan sedangkan untuk J adalah kolom. Dan gini. Dalam hal ini I sama dengan 2 dan J sama dengan 3. Maka elemennya adalah A23 dan letaknya itu dalam matriks dapat segera diketahui itu pada baris kedua dan kolom ketiga. Baris kedua pada kolom ketiga itu seperti ini. Ini baris kedua dan ini kolom ketiga pada kolom matriks. Mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Buana Putri. Di sini saya merupakan mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, tentunya pada program studi akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep matriks. Seperti yang kita ketahui, matriks sendiri didefinisikan sebagai suatu susunan bentuk angka-angka yang disebut elemen. Suatu matriks yang mempunyai baris sebanyak M dan jumlah kolomnya N sering disebut dengan matriks M kali N yang dibaca M kali N atau matriks berdimensi M kali N. Dimensi atau ukuran matriks ini ditulis di sebelah kanan bawah kurung tutupnya. Contohnya mungkin Anda bisa lihat pada gambar. Yang pertama A sama dengan 3 kali 4. Matriks di atas jumlah barisnya 3 dan jumlah kolomnya 4. Dimensi matriks A adalah 3 kali 4. Bila M dikurang N, matriksnya disebut dengan matriks bujur sangkar. Selanjutnya contoh 1.1. B sama dengan 2 kali 2. Dimensi matriks B adalah 2 kali 2 dan matriks B adalah matriks bujur sangkar. Contoh matriks bujur sangkar dengan dimensi 3 kali 3 yang di bawahnya yaitu C sama dengan suatu matriks dengan dimensinya sering disimbolkan sebagai A M kali N atau dalam kurung A IJ M kali N. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dengan NIM 2318200930 kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang matriks. Baik, di sini kita lihat contoh matriks
Ordo 2 kali 3. Mengapa dikatakan 2 kali 3? Karena mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Maksud dari 2 baris dan 3 kolom, 2 baris itu kita lihat dari nilai 2, 0, 6 itu adalah baris pertama. Sedangkan dengan nilai 4, 1, 8 itu adalah baris kedua. Untuk menentukan kolom kita lihat di nilai 2, 4 itu adalah kolom pertama. Bagian kedua 0 dan 1 itu adalah kolom kedua. 6 dan 8 itu kolom ketiga. Maka disebut dengan ordo 2 kali 3. Selanjutnya, dua buah matriks dikatakan sama bila kedua matriks tersebut mempunyai dimensi yang sama dan elemen pada baris dan kolom yang sama berelemenkan nilai yang sama. Kita lihat bagian A sama dengan C. Mengapa dikatakan sama dengan C? Karena mempunyai dimensi yang sama dan elemen pada baris dan kolom yang sama. Akan tetapi A sama dengan B. Mengapa dikatakan A sama dengan B? Karena A mempunyai dimensi yang sama pada elemen dan baris kolom yang sama. Bisa kita lihat bagian A sama dengan D. Mengapa dikatakan A sama dengan D? Karena mempunyai dimensi yang sama dan elemen pada baris yang sama. Bisa kita lihat sendiri bahwa di situ terdapat elemen semua yang sama dan baris kolom yang sama. Maka dikatakan dua buah matriks yang sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadhani dengan NIM 2318300954. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya dengan judul konsep matriks. Di sini kita harus mengetahui bahwa konsep matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Nah, di sini kita masuk dalam pembahasan konsep matriksnya. Nah, dalam pembahasan konsep matriks tersebut bisa terjadi suatu matriks hanya memiliki satu kolom atau satu baris saja. Matriks yang hanya memiliki satu kolom disebut dengan vektor kolom dan ditulis sebagai contoh berikut. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat contohnya. U1, U2 atau UM disebut dengan komponen vektor. Suatu vektor kolom yang terdiri atas M. Buah baris disebut vektor komponen M atau vektor baris dimensi M. Suatu matriks yang hanya terdiri atas satu baris saja disebut vektor baris dan dapat ditulis seperti contoh berikut. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat lagi contohnya bahwa V1, V2, dan Vn merupakan komponen vektor suatu vektor baris yang terdiri atas N. Buah kolom disebut vektor komponen N atau vektor baris dimensi N. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada contoh 1.5 yang dalam kurung 2/1 adalah matriks dimensi 2 kali 1 atau vektor kolom 2 dimensi. Nah, yang kedua itu ada contoh 1.6 yang dimana teman-teman mungkin bisa lihat dalam yang di dalam kurung itu ada 1, 2, 1, 2, 3 adalah matriks dimensi yang 5 kali 1 atau vektor kolom 5 dimensi. Berikutnya di situ ada contoh 1.7. 1,5,2 adalah matriks dimensi 1 kali 3 atau vektor baris 3 dimensi. Perhatikan antara elemen-elemen yang satu dengan yang lain, dipisahkan dengan koma untuk menghindari salah penafsiran sebagai suatu matriks yang hanya memiliki satu elemen seperti 152. Lanjut, contoh 1.8 ada -1, 1, -1,
1, adalah matriks dimensi 1 kali 5 atau vektor baris 5 dimensi. 2 buah vektor baris dikatakan sama hanya jika kedua vektor mempunyai jumlah kolom yang sama dan elemen-elemen yang sepadan di kedua vektor yang sama. Nah, di sini kita lanjut di contoh 1.9, bahwa di situ tertulis contohnya yang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri bahwa dua buah vektor kolom dikatakan sama hanya jika kedua vektor mempunyai jumlah baris yang sama dan elemen-elemen yang sepadan di kedua vektor juga sama. Terus yang contoh 1.10 mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 231830978 dari program studi akuntansi kelas akuntansi B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bentuk matriks. Jadi, matriks itu terbagi menjadi 3, yaitu matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks nol. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang elemennya bernilai 0 kecuali elemen yang terletak diagonal utama, yaitu diagonal dari kiri atas ke kanan bawah dan paling sedikit satu elemen tidak bernilai 0. Jadi, matriks merupakan diagonal hanya jika A, I, J sama dengan 0 untuk I, tidak sama dengan untuk J. Kemudian A, I, J sama dengan 0 untuk paling sedikit 1 I sama dengan J. Saya Siti Rabiul Aulia. Di sini saya melanjutkan materi yang kedua, yaitu matriks identitas. Yang dimana matriks identitas sendiri itu adalah matriks diagonal yang elemen-elemen diagonalnya itu menjadi satu. Pada matriks juga ada sama juga konsep seperti ini, biasa disebut matriks identitas atau I. Sebuah matriks kalau dikalikan dengan matriks identitas akan menghasilkan matriks itu sendiri, jadi diidentifikasikan menjadi 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Oke, misalnya kita punya matriks A seperti ini. Kalau dikalikan dengan I akan menghasilkan matriks A juga, jadi ini sama ini itu sama. Kira-kira seperti apa matriks identitas? Mulai dari matriks identitas balik kepada kalian matriks, bahwa matriks A itu mempunyai dimensi 3 kali 3. Diingat kembali prinsip perkalian matriks bahwa baris pada A harus sama dengan kolom matriks identitas, sehingga kita bisa tahu bahwa matriks identitas mempunyai 3 kolom. Terus berapa baris yang harus dipunyai oleh matriks identitas ini? Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasil identitas yaitu sama 3 kali 3, dan yang perlu ditahu itu matriks hasil akan sama pada matriks identitas sehingga I beridentitas 3 kali 3. Kita sudah tahu bahwa hasil di sini adalah hasil yang di sini. Hasil yang di sini akan kita menghasilkan baris yang kolom ini. Oke, supaya di sini 147 ini menghasilkan 1. Oke, yang paling mungkin itu 1, 0, 0. 1 kali 1, 1. 0 kali 4, 0. 0 kali 7, 0. Berarti hasilnya 1. Apakah di kolom selanjutnya begitu juga? Mari kita cek. 1 kali 2 itu 2. 0 kali 5 itu 0. 8 kali 0 itu 8. Begitupun dengan yang lain. Oke, mungkin berikutnya sama dengan seperti contoh yang awalnya. Seperti itu, bisa diikuti saja.